Ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Makanya anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Mau maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah. Bantu ibumu ke ladang. Bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba. Pelihara sapi. Pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut. Jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang. Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede, makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, dilihatin videonya. Kamu mandi, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah, nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Kamu nak, jangan main TikTokan terus nak. Jangan main TikTokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Jangan bersolek terus. Ya ulah bersolek wae. Betul nggak? Ibunya ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo mejikom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan, pemalas. Ibu-ibu rubah dirimu sekarang ya. Mau jadi tauladan anak-anak? Berilah masakan yang baik bagi anak-anaknya. Karena masakan yang dibuat ibunya adalah doa bagi anak-anaknya. Maka saya meminta dalam surat edaran saya. Kaum ibu Jawa Barat. Sebelum nanti pembelakuan makan bergizi gratis. Dari sekarang ke sekolah gak usah dikasih uang jajan anaknya. Kasihlah bekal yang cukup dalam bentuk makanan yang engkau buat. Karena dalam setiap butir nasi yang engkau buatkan. Di situ ada doa yang tembus ke langit. Doa keikhlasan seorang ibu pada anak-anaknya. Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya, itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana. Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Maka saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya, yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Kang Deddy Mulyadi, Pak. ADM. Ya, ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali.
Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya, asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga. Dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat.